dua tahap gitu ya, two stick least square ya, two stick least square. Jadi saya memberikan contoh menggunakan persamaan 1948 sama 1949 ya. I will use this example to show how to do the 2SLS method ya. Nah, ini ada dua persamaan ya. Di sini menunjukkan bahwa ini variabel ait ya, variabel ait itu berkorelasi dengan U. Ya, intinya seperti itu ya. Variabel ait itu berkorelasi dengan U. Makanya di sini saya akan mencari karena ait itu berkorelasi dengan U. U itu kan definisinya kan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kan gitu ya definisinya. U itu adalah variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Sehingga ait-nya ini kita buat persamaan tersendiri dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, contohnya misalnya di sini adalah dipengaruhi oleh expenditure sama apa ini populasi ya, jumlah murid yang bersekolah SD dan SMA ya, primary and secondary school, SD dan SMA sampai SMA, SD, SMP, SMA katakanlah seperti itu. Jadi ini level of federal grant in aid, bantuan itu dipengaruhi juga oleh jumlah anak-anak yang sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, tapi di sini sendiri expenditure-nya itu dipengaruhi oleh bantuan, kemudian income dan populasi. Nah, jadi kita carikan informasi di sini bahwa bantuan itu dipengaruhi oleh apa. Nah, ini paling tidak ada dua persamaan. Ya, ini cara 2SLS ya. Nah, cara 2SLS ini kan namanya dua tahap ya. Berarti tahap yang pertama kita estimasi dulu persamaan yang kedua. Ya, nih. Jadi untuk mengestimasi persamaan satu ya yang tadi kita sebut dengan structural equation, kita butuh bantuan dari variabel ait ini. Variabel ait ini ternyata juga dipengaruhi oleh Nah, kemudian dari dapat nih koefisiennya delta 1 dan delta 2. Dari koefisiennya di sini ya, ini kita estimasi dengan OLS ya, tentunya kita estimasi dengan OLS, kemudian kita akan dapatkan nilai ait yang diestimasi ya. Kita dapatkan nilai estimasinya, kemudian kita hitung ya. Kalau secara manual itu kita masukkan koefisiennya, kita masukkan data expenditure-nya, kemudian kita kan variabel yang diestimasi. Jadi bukan variabel aktualnya. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi tapi menggunakan bahasa Inggris ya supaya Ibu juga paham ya. If we have suppose we have this equation and then we test this equation and have a simultaneous problem artinya in this case it is correlated with error term. When it correlated with error term, so the equation one we cannot estimate directly using OLS we cannot estimate directly using OLS. Now the step is we develop the second equation. This second equation we try to find the right hand side variable. Right hand side variable it can be expenditure or other variable can be expenditure or other variable It's not
is not really have to match with the second first equation. Jadi variabel yang berada di sebelah kanannya itu tidak harus sama dengan yang ada di persamaan satu ya, sembarang variabel. Kebetulan di sini variabelnya sama ya. This is the same variable, but it's not compulsory to use this variable. You can use other variable, like this one is population of primary and secondary school children. Yeah, this is not compulsory. This one is not compulsory. You can use other variable. Yeah, but in this case, they use expenditure. Yeah, they use expenditure, and other variable is population of the primary and secondary school children. And then you regress this one with the ordinary least square, and then you will get the ith estimate. Yeah, this is the add for the actual data, but you get this for the estimation. Yeah, this is we call estimate variable, and this one is the actual variable. And then you replace this one using add estimation. When you use add estimation variable, yeah, you can interpret this coefficient. Yeah, you can interpret the coefficient. We already solved the problem of simultaneous. Yeah, this is the easy one. This method we call two-step least square. Yeah? This method we call two-step least square. Ada pertanyaan untuk metode 2SLS? Ibu, mohon izin saya bertanya. Ya, Maaf ya, silakan. Bu. Nah, yang saya bingungkan di situ kan bersama satu EC sama dengan beta 1, beta 2 AID, terus beta 3 inch, kemudian beta 4 WAP sampai UI kan itu. Nah, itu untuk mengetahui kalau AID itu berkolerasi dari UI itu dari mana itu ya. Terus kemudian yang AID, ECPT sama PS itu apakah sesuai dengan teori? Kalau misalkan sesuai dengan asumsi, apakah itu boleh atau tidak gitu? Terima kasih. Nah, untuk mengetahui dia itu berkorelasi atau tidak, ya berarti kita tes dulu, kita uji tadi dengan Hausman test, ya kita boleh uji dengan Hausman test atau dengan Granger causality test tadi. Nah, itu kita uji dengan Hausman test. Berarti harus uji Hausman test sama Granger causality. Kalau itu pasti dia tahu. Salah satu. Pasti dia tahu bahwa itu ada korelasi atau enggaknya. Kalau ada korelasi berarti dia nggak bisa OLS, dia harus diturunkan lagi jadi ada persamaan dua gitu ya Bu ya. OLS, ya. Nah, kalau sudah tahu bahwa ini nanti ada masalah simultan, maka ith-nya ini kita estimasi dengan variabel yang lain. Ya, ini tidak harus expenditure sih, boleh variabel yang lain juga boleh. Gitu. Tergantung teorinya. Kan kalau misalnya di dalam teori misalnya di makro itu kan banyak persamaan simultan ya. Kalau baca buku textbook makro itu banyak sekali persamaan simultan. Jadi misalnya PDB itu dipengaruhi oleh jumlah uang beredar gitu ya. PDB ini kan dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Nah, bisa juga jumlah uang beredar ini dipengaruhi oleh PDB, kan gitu. Bisa jadi seperti itu dalam jangka pendek kan gitu. Nah, ini banyak sekali di makro. Nah, kalau di teorinya menyatakan seperti itu ya, nanti kita uji apakah PDB sama money supply ini ada masalah simultan atau tidak. Nah, begitu ada masalah simultan, maka harus menggunakan metode 2SLS itu lebih mudah. 2SLS ini pun dianggap juga masih manual ya. Di Stata itu sintaknya nggak perlu secara manual, kita cukup tulis persamaannya aja, kita cukup tulis persamaan, saya cuma lupa kalau nggak salah
sintaknya itu rek 3. Rek 3, kemudian persamaannya ini ditulis ya. Persamaan 1 ditulis, persamaan 2 ditulis, kemudian di sini tinggal dikasih koma to SLS gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita estimasi dengan metode to SLS, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Tinggal nulis gitu aja. Tapi kan kalau menurut teori cukup complicated gitu ya. Nah, itu cuma seperti ini aja, itu kalau yang di Stata, tapi kalau yang di buku ini cara manualnya itu tadi ya, kita uji dulu apakah ada masalah simultan, kalau ada masalah simultan, persamaan 1 kita estimasi, kita dapatkan nilai estimasi nya, kalau kita sudah dapat nilai estimasi nya dari persamaan kedua, estimasi nya kita masukkan di persamaan 1. Nah, koefisiennya itu baru boleh dibaca. Gitu. Untuk Oke, Bu. to SLS. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, tapi kalau di softwarenya langsung, ya nggak perlu tahapan-tahapan itu cukup kalau nggak salah ya nih ya. Sintaknya rek 3, persamaan 1 ditulis, persamaan 2 ditulis, koma to SLS, berarti dia nanti diestimasi dengan metode to SLS. Karena metodenya banyak, ada yang namanya 3SLS juga. Tapi ya, ini cuma standar errornya dirobas gitu aja. Tahap yang ketiga standar errornya dirobas ya. Kalau ini kan cuma 2 tahap tadi. Ya, kita estimasi tahap 1, kemudian kita estimasi tahap satunya itu persamaan satu, kemudian kita estimasi tahap 2 persamaan 1 ini kita estimasi dengan AID estimate. Nah, itu makanya dinamakan 2 tahap. Nah, kalau 3 tahap nanti standar errornya dirobas. Mungkin ini nggak usah dipakai, sintaknya cuma rek 3. Kalau nggak salah rek 3 itu untuk metode 3SLS. Saya kira itu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Rista untuk contoh soal. Mbak Rista? Ya, Ibu Bulan. Ya, Iya, Bu. ya. Sebelum ke Mbak Rista ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan selama bulan puasa ini, saya ngajarnya online. Nanti kalau misalnya setelah sudah habis ya, saya tinggal 1 kali lagi. Saya tinggal 2 kali lagi. Mungkin setelah Lebaran itu kalau misalnya ingin menghendaki offline, saya akan datang offline. Ya, tapi yang kuliah minggu ke berapa? 8, 9, 10, minggu yang ke-10 ya. Ke-9 masih online. Selama puasa saya masih online. Baik, Mbak Rista silakan di handle. Ini saya stop. Mbak Rista saya jadikan host. Ya, saya izin dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan lab ekonometrika pada materi simultan equation model, sebelumnya saya mohon maaf apabila harus saya berikan dalam bentuk record. Jadi tadi saya sudah konfirmasi dengan Mas Ari Sudana selaku Komding, dikarenakan hari ini cukup mengalami ini naik turun kontraksi mau lahiran, jadi takut saya nanti di tengah perjalanan kurang efektif, sehingga saya sudah memberikan beberapa ini record. Untuk link G-Drive-nya sudah saya berikan kepada Mas Ari. Berikut adalah materinya, jadi ada PPT pengantar, lalu sudah saya sertakan juga untuk log file, dan ada data untuk latihan di Excel. Nah, begitupun untuk yang simultan lanjutan, untuk menentukan bagaimana itu redis form, cara perhitungannya, lalu ketika kita di sini ada permasalahan identifikasi under, nanti dapat diatasi dengan cara ILS atau SLS menggunakan residual. Kita lihat dari uji Hostman residualnya.
semua dari materi yang ada di sini sudah saya jelaskan dalam bentuk record. Jadi nanti di sini untuk record yang simultan pertama, di sini untuk menentukan apakah dia under identification, over, ataukah exactly. Dan untuk reduce formnya juga saya sudah berikan dalam bentuk record, penjelasannya ada di simultan lanjutan yang kedua. Nah, untuk latihan stata itu juga sudah terdapat cara di record untuk di pertemuan pertama simultan. Jadi nanti di simultan yang pertama ini ada pengantar materi terlebih dahulu PPT, dan sudah saya lanjutkan untuk estimasi regresi di stata, begitu. Jadi mungkin nanti jika ada permasalahan atau kendala yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui kontak WA saya atau melalui Mas Ari, begitu. Jadi untuk lab ekonometrik hari ini kita terpaksa terlebih dahulu untuk lakukan secara recording. Kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya insya Allah sudah bisa kita lakukan kembali secara online ya, praktek secara online. Begitu Mas Mbak sekalian. Saya pribadi mohon maaf atas ini hari ini ya, jadi saya berikan terlebih dahulu dalam bentuk record. Gitu. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan mungkin dari Mas Mbak sekalian? Baik. Ya, mungkin nanti mohon bantuan untuk Mas Ari ya, dikonfirmasikan untuk link G-Drive-nya dapat diberikan kepada rekan-rekan yang lain. Sudah saya bagikan, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Mas Ari. Baik. Terima kasih banyak untuk Mas Mbak sekalian. Saya pribadi sekali lagi mohon maaf. Semoga dilancarkan untuk segala urusannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ari.